merupakan suatu zat ataupun komponen yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ataupun kapang, yang disebut dengan bakteri statik ataupun fungistatik, bahkan dapat membunuh bakteri ataupun kapang tersebut. Disebut juga dengan bakterisidal ataupun fungisidal. Selanjutnya ada antibakteri. Antibakteri merupakan suatu zat yang dapat mengganggu pertumbuhan bakteri, bahkan dapat mematikan bakteri dengan cara mengganggu proses metabolisme mikroba yang merugikan ataupun patogen. Selanjutnya ada antibiosis. Antibiosis merupakan interaksi biologis antara dua atau lebih organisme yang merugikan, di mana satu dari mereka dapat memiliki hubungan yang antagonistik atau antara suatu organisme dan zat-zat metabolisme dihasilkan oleh yang lain. Yang terakhir ada antibiotik. Antibiotik merupakan sejenis obat berupa segolongan molekul, baik alami maupun sintetik atau buatan, yang memiliki efek dapat menekan ataupun menghentikan proses biokimia organisme, terutama dalam proses infeksi oleh bakteri. Selanjutnya, mekanisme daya kerja antimikroba. Yang pertama, merusak dinding sel. Yang kedua, mengganggu permeabilitas sel. Yang ketiga, merusak molekul protein dan asam nukleat. Yang keempat, menghambat aktivitas enzim. Dan yang terakhir, menghambat sintesa asam nukleat. Aktivitas antimikroba yang dapat diamati secara langsung adalah perkembangbiakannya. Oleh karena itu, mikroba disebut mati jika tidak dapat melakukan perkembangbiakan. Selanjutnya, metode analisis uji antimikroba. Di sini saya akan menjelaskan metode difusi agar. Prinsip dari metode difusi agar ini adalah zat antimikroba yang akan diuji berdifusi dari reservoir ke dalam medium agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji. Pada metode difusi agar ini dilakukan inkubasi selama waktu tertentu, kemudian dilihat adanya hambatan pertumbuhan atau zona hambat dan diukur diameter dari zona hambat tersebut. Zona hambatnya berupa zona bening di sekitar uji antimikroba dan diukur diameternya lalu bandingkan dengan diameter baku standar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi luas daerah hambatan dengan cara difusi agar. Yang pertama adalah ingredien atau komposisi medium pertumbuhan, yang kedua pemilihan medium pertumbuhan, yang ketiga pengaruh pH, yang keempat ukuran inokulum, yang kelima stabilitas mikroba uji, yang keenam aktivitas antibiotik, dan yang terakhir adalah waktu inkubasi. Menganalisis potensi antimikroba dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode difusi agar atau lempeng dan metode yang kedua adalah metode dilusi atau turbidimetri. Pada metode difusi, hal yang diamati berupa efek hambatan terhadap pertumbuhan mikroba yang ditentukan oleh daerah bening yang berada di sekeliling zat uji. Sedangkan pada metode turbidimetri, hal yang akan diamati adalah kekeruhan yang diakibatkan oleh pertumbuhan mikroba di dalam media cair dengan menggunakan tabung reaksi dan juga spektrofotometer. Untuk bahan yang diperlukan dalam melakukan uji ini adalah yang pertama kita membutuhkan mikroba uji, baku pembanding biologis, media tumbuh, dan juga larutan penyangga. Pada metode turbidimetri digunakan media cair sehingga nantinya hambatan pertumbuhan mikroba dapat diuji dengan menentukan kekeruhan atau turbiditas larutan tersebut dengan menggunakan spektrofotometer. Sedangkan untuk penyiapan inokula akan diperbanyak di dalam medium cair dan akan diinkubasi selama kurang lebih 24 jam. Ukuran inokula dapat disesuaikan dengan uji antimikroba dan pada jenis bakteri tertentu berdasarkan skala Macfarlane. Skala Macfarlane adalah standar yang digunakan untuk referensi menentukan kekeruhan suspensi inokula uji sehingga jumlahnya akan sesuai dengan kisaran yang dipersyaratkan. Prinsip kerja dari praktikum uji antimikroba ini adalah untuk menguji aktivitas antimikroba dari bahan-bahan yang telah diujikan dan mengetahui zona hambat yang terbentuk. Tujuan dari praktikum uji antimikroba ini yaitu mengetahui proses dari uji antimikroba, mengetahui zona hambat yang terbentuk dalam pengujian antimikroba, mengetahui metode dari pengujian antimikroba. Pada metode praktikumnya pada video yang pertama itu tentang testing antibiotik using a disk diffusion assay. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 6 mm filter paper disk, cawan petri steril, piring agar, kultur bakteri, antibiotik, dan antibiotik kontrol.
Cara kerjanya yang pertama, dipilih koloni dan tumbuhan kultur selama semalaman, lalu diencerkan kultur dan tumbuhkan hingga nilai OD-nya mencapai 0,5. Lalu siapkan stok antibiotik dan tambahkan antibiotik pada setiap dish. Keringkan dish pada suhu ruangan agar cepat mengering. Lalu tempatkan di piring terbuka disungkup steril. Lalu disebarkan bakteri secara merata pada piring agar dan letakkan dish di tengah area. Lalu piring yang diinkubasi selama 16-20 jam dan kemudian diukur areanya. Pada video 2 tentang antibiotik susceptibility testing, alat dan bahan yang digunakan yaitu sarung tangan, pincet steril, cotton swab, spidol, 6 dish masing-masing yang direndam sebelumnya, lalu piring kosong dan wadah untuk limbah. Adapun cara kerjanya, yang pertama gunakan sarung tangan dan beri label pada bagian bawah tempat, misalnya inisial tanggal, kelompok, dan lain-lain. Ambil swab steril dan jaga agar tetap steril dan agar tidak terkontaminasi. Lalu ditandai dengan spidol swab tersebut untuk mempermudah mengetahui sisi dari cotton swab yang diinokulasi. Lalu pilihlah single koloni dari inokulasi pada piring kosong menggunakan cotton swab dengan cara zigzag. Lalu disebarkan bakteri lagi dengan menggunakan cotton swab dengan arah tegak lurus dan diletakkan swab yang telah digunakan pada wadah limbah. Lalu bagi piring menjadi 6 bagian dengan spidol dan digunakan pinset untuk mengambil satu dish antibiotik dan letakkan pada bagian piring dan ditekan dengan hati-hati untuk menempelkan pada piring. Lakukan hal yang sama sebanyak 5 kali pada antibiotik dish dan gunakan 6 dish yang berbeda. Letakkan piring terbalik dan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2-48 jam atau sesuai yang diinstruksikan. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari percobaan uji antimikroba. Baiklah, yang pertama, uji antimikroba bertujuan untuk mengetahui seberapa rentan bakteri terhadap antibiotik yang dilihat dari pertumbuhan pada suatu wadah. Lalu dihitung pertumbuhan zona hambatnya yang dimana dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Kategori lemah di mana ukuran dari 5 mm. Lalu kategori sedang di mana ukurannya 5-10 mm. Lalu ukuran kuat ukuran 10-20 mm. Lalu yang terakhir sangat kuat, ukurannya 20-30 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari video 2 kemarin, yaitu didapatkan hasil bahwa diameter yang terbentuk pada suatu wadah pertumbuhan bakteri di mana ditentukan diameternya yaitu adalah 25 mm. Dapat diartikan bahwa ukuran zona hambat tersebut dikategorikan sebagai sangat kuat dikarenakan ukurannya sudah memenuhi kriteria zona hambat sangat kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.